Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan ASN-ASN muda. Tema topik hari ini yaitu ASN berakhlak. Oke, sebelum kita memulai topik pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Kita mulai dari Bapak Alif, boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, boleh memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Irawan, biasa dipanggil Alif. Saya saat ini menjadi kepala urusan kepegawaian di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Kita lanjut ke Bapak Ridwan, boleh silakan berkenalan Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joko Rus sebagai kepala pengamanan rutan kelas 1 Cipinang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Bapak Adit. Silakan Bapak. Nama saya Aditya Ariwidodo, dipanggil Adit. Saat ini saya bekerja di UPT Lapas Kelas 1 Cipinang, tepatnya di Regu Pengamanan. Oke, baik. Nah, hari ini kita bakal membahas terkait penerapan ASN berakhlak di masing-masing tempat kerja Bapak-Bapak sekalian. Menurut Bapak-Bapak semua nih, ASN di tempat kerja Bapak atau Bapak sendiri itu sudah berakhlak belum sih? Di lapas sih nggak usah diuji lagi ya Kak, udah jelas dong pasti menerapkan nilai-nilai berakhlak itu. Oke, baik. Karena kan ini kita terkait selalu berhubungan dengan masyarakat atau terkait kalau misalkan di lapas atau rutan biasanya juga berhubungan dengan warga binaan. Kalau misalkan nih ada masyarakat yang bingung dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait misalkan alur ataupun kalau misalkan di kantor imigrasi ini terkait Pak gimana sih buat paspor atau Pak ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya tuh kalau di bapak-bapak sekalian itu kayak gimana sih? Sebenarnya kurang lebih sih di imigrasi juga sama ya Mbak ya. Kadang juga ada pemohon, biasa kita menyebutnya pemohon. Banyak pemohon yang suka bingung dengan alurnya, dengan sistem yang baru dan juga peraturan-peraturan yang kadang suka berubah. Nah, kita sebagai petugas harus memberikan pengetahuan, pelayanan dengan sabar tentunya supaya pemohon bisa mengerti dan juga tidak menjadi bingung. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya maupun di imigrasi ataupun di rutan ataupun di lapas, sebenarnya kita sama aja ya Pak. Bukan hanya bekerja saja, kita datang secara tepat waktu dan disiplin, tapi kita juga melayani mereka dengan senang hati. Misalkan terkait laporan-laporan gitu, terus lagi pengerjaan nih, pernah nggak sih tergoda buat ngerapihin laporan biar kelihatan bagus? Masih bahaya ya. Soalnya laporan itu kan sifatnya Baik, vital gimana ya, Bu, tuh ya. Pak? Iya Bu, soalnya kan laporan itu sifatnya vital ya. Kan harus sesuai dengan waktunya. Jadi ketika saat itu dilapor, waktunya sesuai karena sistemnya ini pelaporannya ini langsung. Jadi kami dari selaku kepala rutan itu bisa langsung lihat kondisinya secara langsung gitu, secara timelinenya langsung gitu loh. Izin. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita juga harus sesuai dengan data. Karena kalau misalkan nggak sesuai data, tiba-tiba ada pemeriksaan yang harusnya 20, kita nyatetnya 20 tapi ternyata adanya 10, pasti yang dipertanggungjawabkan adalah bapak-bapak kembali. Nah, saya mau nanya nih, siapa sih yang paling update teknologi dari tiga bapak-bapak ini? Oh, tentunya pasti imigrasi sih kayaknya. Jangan salah ya Bu, di lapas juga sekarang eranya udah mulai digitalisasi. Banyak teknologi yang dimana digunakan untuk memudahkan masyarakat lah terutama maupun warga binaan. Seperti teknologi sekarang kunjungan di lapas itu menggunakan pendaftaran online gitu Bu. Dia melalui website ataupun aplikasi seperti itu Bu. Oke, jadi sebenarnya dari pembahasan kita ini itu bukan siapa yang paling pintar dalam menggunakan teknologi, tapi siapa yang mau terus berkembang. Kalau bukan selain kita, ya kan? Apalagi kita masih muda, kita harus lebih jauh berkembang. Nah, pernah nggak sih Pak, kalau misalkan nih kayak
di dalam suatu ruangan gitu, Bapak tiba-tiba datang, terus kok ruangan tuh kayak berasa dingin, tapi yang dingin tuh bukan AC gitu. Kalau itu mah pernah terjadi ya, Bu. Karena kayak terjadi ketegangan di antara atasan dan juga bawahan, dan itu menurut saya ajar sih terjadi di suatu kerjaan. Cuman bagaimana cara mengatasinya kalau di lapas ya kita atasi aja dengan cara saling merangkul lah, Bu, yang terutama toleransi, jangan membeda-bedakan lah antara pegawai ini dengan pegawai ini gitu. Jadi kita harus menerapkan nilai harmonis tadi itu, Bu. Betul, jadi sebenarnya itu harmonis itu bukan sekedar akur saja ya Pak, walaupun kayak kelihatannya saling menyapa, tapi sebenarnya tuh agak sentimen-sentimen gitu. Tapi kita semua itu saling menghargai satu sama lain, karena terutama juga bapak-bapak di sini pasti juga berbeda juga latar belakangnya maupun agama atau sukunya, tapi kita tetap saling menghargai pendapat bapak-bapak satu sama lain. Oke, kalau misalkan loyal nih Pak, menurut bapak-bapak itu tuh loyal tuh seperti apa sih Pak? Penting Bu, untuk menjaga nama baik instansi itu penting Bu, karena ini bukan soal citra di luar, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap, bekerja dan mengambil keputusan setiap hari. Jadi nama baik instansi itu tentu penting Bu dijaga. Baik. Pada poinnya adalah kita harus mengutamakan kepentingan kelompok dulu daripada kepentingan pribadi kita. Semua lagi serba digital nih Pak. Kira-kira bapak-bapak semua siap nggak untuk mengawali digital ini? Harus siap sih Mbak. Kalau menurut saya kita harus siap, karena kalau kita ketinggalan bisa kacau dengan dengan keadaan era sekarang. Apalagi di tahun-tahun kebelakang banyak ASN muda yang sangat melek dengan teknologi, jadi kita sangat terbantu dan saya rasa kita siap. Sebenarnya tuh kita melakukan Zoom ini tuh termasuk ya Pak, kita memanfaatkan teknologi. Karena kalau misalkan kita tidak mengerti bagaimana penggunaan Zoom, bagaimana menggunakan atau enggak Google Meet gitu, kita nggak akan mungkin nih bisa seperti ini. Pasti yang di pikiran kita adalah kita harus ketemu. Padahal kayak seperti yang saya lihat, sepertinya bapak-bapak lagi pada dinas luar ya Pak, lagi pada jauh-jauh sekali. Hal ini adalah kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, terakhir nih bapak-bapak semua, menurut Bapak lebih baik kerja sendiri atau kerja bareng tim? Kalau dari saya jelas tim dong, karena dengan bekerja tim kita bisa melakukan pembagian tugas yang dimana pekerjaan kita dapat diselesaikan secara efisien dan efektif gitu Ibu. Dalam kegiatan kerja kita tentu kita harus bisa saling bantu Ibu, untuk bekerjasama tim supaya sistem pekerjaan kita sehari-hari itu bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan gitu. Saling kolaboratif, saling berdiskusi tentang apa yang kurang di hari itu untuk bisa dievaluasi lagi seperti itu Ibu. Saya sependapat dengan Pak Ridwan dan juga Pak Adit ya, karena dengan kita kerja tim pasti semua pekerjaan akan lebih efisien, lebih cepat.